Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleha? Semoga kalian sehat dan siap untuk belajar hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Silakan kalian buka bukunya halaman 49. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi yaitu gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, seperti beberapa sumber energi yang digunakan pada perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan berikut ini. Dan berikut adalah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya silakan kalian baca teks pada halaman 51 sampai 52. Berikut adalah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggal kita. Dan berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti barang tambang yang ada di daerah tempat tinggal kita. Nah, agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut adalah peta persebaran hasil tambang negara Indonesia. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Mari kita baca bersama teks sumber daya alam sebagai modal pembangunan pada halaman 55 sampai 56. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi.
Nah, berikut adalah peta pikiran dari teks yang berjudul Sumber Daya Alam sebagai Modal Pembangunan. Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal kita. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan lagu. Silahkan kalian pelajari dan ikuti ya lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud berikut ini. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat lebih memahaminya, silahkan kalian baca pada halaman 61 sampai 63. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, berarti kalian telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita buat daftar atau tabel ya, yang memuat pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Berikut adalah tabel hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Nah, selanjutnya adalah tabel kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contoh pelaksanaannya. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya saleh-salehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.